Detikers, musim mudik telah tiba. Saatnya kita istirahat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Kali ini kami mau ngajak kalian untuk mudik bareng ke Jawa Tengah, tepatnya ke Salatiga lalu ke Semarang. Sekalian kita tes Mitsubishi Pajero Sport. Kita akan cari tahu seberapa irit, seberapa nyaman, dan gimana rasanya mudik bareng mobil ini. Kalian siap? Let's go! Sebelum mulai mudik, kami mulai mereset trip meter dari daerah Cawang, Jakarta. Dalam trip kali ini, kami berjalan sejauh 520,5 km dengan tujuan dari Jakarta, Salatiga, lalu terakhir berhenti di Semarang. Perjalanan ini sangat dinamis. Kami sesekali berhenti untuk mengambil foto kondisi jalan atau sekadar berhenti di rest area untuk istirahat. Nah, begitu sampai di Semarang, kami langsung isi lagi BBM-nya sampai full. Dan ternyata, perjalanan sejauh 520,5 km ini membutuhkan diesel sebanyak 35,96 liter, atau sekitar Rp492.000. Itu artinya, konsumsi bahan bakar rata-ratanya di angka 14,47 km per liter. Dan itu kalau pakai metode pengetesan yang full to full. By the way, selama pengetesan ini kami menggunakan diesel Pertamina Dex, mobil berisi 3 orang penumpang, dan kami mengikuti batas kecepatan maksimal di tol. Jadi, rata-rata berkendara kami di kecepatan 80-90 km per jam. Irit atau enggak, ya menurut kami not bad lah. Nah, selain harus beli bahan bakar, pastinya mudik juga harus siapin e-money untuk bayar tol. Dalam mudik kali ini, rute kami adalah dari Jakarta ke rest area kilometer 456 di Salatiga, lalu mundur sedikit ke Semarang. Total, kami menghabiskan biaya sekitar Rp458.500 untuk tarif tolnya. Tentunya, kalau kalian langsung dari Jakarta ke Semarang, tarif tolnya akan jauh lebih murah. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita ngebahas impresi berkendara mobil ini. Mobil yang kami tes sekarang adalah Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Dakar, tapi 4x2 dan automatic transmission. Ini belum yang tertinggi, karena di atasnya masih ada yang Dakar Ultimate 4x2 AT, ada juga Dakar Ultimate 4x4 AT. Jadi ini belum top of the line-nya, belum yang tertinggi. Meski demikian, kalau kita ngomongin Mitsubishi Pajero Sport yang Dakar, mesinnya ini dibandingkan Pajero Sport yang biasa, yang non-Dakar, mesinnya memang lebih kecil kapasitasnya, tapi tenaganya lebih buas, lebih besar, torsinya pun lebih asik ditarikan bawah. Jadi, teman-teman, mobil yang kami tes sekarang ini mesinnya sangat mumpuni untuk jalan jarak jauh, apalagi SUV besar kayak gini, mesin diesel turbo paling pas ya untuk jalan jarak jauh. Dan tenaganya asik banget. Kalau kita mau selap-selip atau kalau kita kagok mau nyelip truk panjang gitu ya, tinggal kita main pedal shiftnya. Wah, dan tenaganya akan lebih keluar lagi. Lalu kalau kita bicarain handlingnya teman-teman, mobil ini hadir dengan steering yang power steeringnya itu masih hidrolik. Jadi sensasinya masih agak berat sedikit teman-teman. Dan mobil ini punya bobot yang berat, dimensi yang juga besar, jadi ngebuat dengan steeringnya seperti ini karakternya serasa makin firm di jalan, makin kokoh, dan mobil rasanya juga menyenangkan dipakai berkendara. Apalagi kalau kita pakai manuver, mobil ini rasanya asik buat selap-selip atau buat zigzag gitu ya, karena rasanya handlingnya lumayan direct untuk sekelas mobil yang leather frame kayak gini. Lalu teman-teman, kita sekarang bahas suspensinya. Kalau kita ngomong suspensi, ternyata Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini punya karakter yang lumayan medium nih. Kalau ketemu jalan yang berlubang atau speed trap tapi dengan kecepatan yang masih
oke, masih lambat gitu ya. Rasanya cukup empuk, ke kabin juga nggak terguncang terlalu gimana-gimana. Tapi saat ini di kondisi road trip, di kondisi mudik sekarang, kita lewat Cipali ini memang banyak jalan yang ternyata belum diaspal seutuhnya, jadi masih cor-coran biasa aja, hot mix gitu ya. Memang rasanya agak kurang nyaman nih, khususnya di jalan yang bergelombang kayak gini. Kabin rasanya agak terguncang sedikit. Jadi mungkin kalau lagi tidur, mungkin agak terguncang-guncang gitu ya. Tapi sisanya kalau liatin jalan aspal, atau kalau liatin speed trap yang tadi gue bilang, rasanya masih cukup empuk lah. Well, secara impresi berkendara, rasanya mobil ini cukup jadi paket komplit teman-teman. Mesin bertenaga, kenyamanan handling suspensi juga rasanya masih oke untuk road trip. Lanjut, kalau kita bahas akomodasinya, jelas Mitsubishi Pajero Sport ini lega teman-teman. Karena mobilnya dibangun untuk kapasitas 7 penumpang. Jadi kalau baris ketiganya kita lipat seperti ini, pasti bagasinya lega banget kayak gini. Tapi jadinya untuk 5 penumpang aja. Sementara kalau kalian mau buat 7 penumpang, dalam arti bangku baris ketiganya diangkat, nah jadinya space bagasinya hanya segini teman-teman. Coba dua-duanya kita angkat ya. Nih, hanya segini, kecil banget. Jadi kalau kalian kira-kira mau mudik, bawa akomodasi banyak, atau bawa oleh-oleh pulang dari kampung, ya rasanya harus pakai roof box, atau kirim aja lah pakai ekspedisi ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Sekarang gue mau simulasikan menjadi anak paling bungsu di keluarga. Karena biasanya anak paling bungsu itu dapat jok baris ketiga nih, atau katanya sih kasta terendah di keluarga. Nah, kalau untuk gua yang punya postur segede gini, tinggi 1,5 cm, duduk di belakang sini sih legroom masih tersisa banyak. Tapi ini dengan catatan kalau jok baris keduanya mau tegak nih. Kalau udah pengen rebah sih, ya udah hilang legroomnya. Tapi untuk headroomnya teman-teman di sini ya hanya tersisa sekitar 3 jari lah. Dan ini sempit banget sih di belakang. Untuk kenyamanannya di belakang sini ada headrest 2 buah teman-teman. Ada blower AC juga di sini. Ada cup holder, lalu ada port lighter. Jadi kalau mau ngecas masih bisa. Tapi tetap ya, di belakang sini bukanlah posisi ternyaman bagi gue. Geser ke bangku baris kedua teman-teman, ini lumayan tegak banget ya, karena ini setelan default. Kalau kita mundurin masih bisa. Nah, segini enak lah ya, kita mundurin dikit nih. Set. Di bangku baris kedua ini rasa posisi duduknya nyaman banget, karena yang tadi gue bilang ya bisa direbahin. Terus legroom juga masih tersisa banyak. Di depan adalah posisi berkendara gue. Tapi headroomnya di sini lumayan sempit dan juga ini agak awkward karena pembukaan sunroofnya ke belakang sini, jadi agak turun di sininya. Terus juga yang gue sayangkan teman-teman, di sini dikasih armrest sih, tapi nggak ada headrest tengahnya. Jadi kalau ada penumpang duduk di tengah, gitu ya, kepalanya ke sini nih, nggak bisa nyender kepalanya, dan itu kayaknya kurang safety sebenarnya. Terus juga kalau mau lihat ke atas, mau galau gitu ya, nggak ada panoramic roof kayak rival-rivalnya. Ini hanya ada sunroof yang kecil di depan aja. Untuk kenyamanan lainnya teman-teman, di sini ada AC, jadi tetap nyaman. Terus yang asik banget ya, di sini tuh ada 2 port USB sama port AC, 220 volt, 150 watt. Jadi kalau kita mau bawa colokan sambung gitu ya, mau ngecas handphone, mau ngecas laptop, masih bisa di sini. Nah lanjut, kita bahas fiturnya teman-teman. Yang paling gue suka dari Pajero Sport baru ini adalah sekarang instrumen clusternya udah digital, banyak informasinya, cakep tampilannya teman-teman. Head unitnya touchscreen, digital juga, ada Apple CarPlay, Android Auto yang bisa disambungkan secara wire dari sini. Terus di sini ada rem parkir elektrik, lengkap ada auto hold-nya. Jadi kalau kita mudik ketemu macet, ya nggak perlu repot-repot narik-narik rem tangan, ada auto hold-nya. By the way, karena ini bukan versi yang ultimate, jadi fitur keselamatannya belum selengkap itu teman-teman. Mobil ini udah dilengkapi dengan cruise control, tapi belum adaptif. Terus ada airbag 7 buah teman-teman. Terus kalau ABS, EBD, brake assist pun ada. Dan yang menarik, mobil ini punya yang namanya
Ultrasonic Mist Acceleration Mitigation System. Jadi bisa mencegah mobil untuk menabrak kalau ada objek di sekitarnya. Sisanya, fitur-fitur kayak blind spot warning, FCMS, rear cross traffic alert, itu hanya disediakan oleh Mitsubishi di Pajero Sport yang tipe Dakar Ultimate. Lantas, apakah mudik bersama Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini menyenangkan? Menurut kami iya, karena mobil ini hadir dengan mesin yang bertenaga, handling dan suspensi yang cukup baik, serta fitur dan kenyamanan yang mendukung. Apalagi image SUV besar itu kalau dibawa pulang kampung pastinya gagah banget. Tapi harus siapkan dana yang tadi kami sebutkan ya, kurang lebih BBM-nya segitu dan juga biaya tolnya. Kalau kalian sama tujuan sama kami, kurang lebih segitu juga. Lalu cerita kalian kayak gimana? Kalian mudik tahun ini pakai mobil apa? Ceritanya kayak apa? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Nanti kita diskusi di bawah sana, kita cerita-cerita. Dan kalau kalian mau baca ulasan lengkapnya, kalian baca di kanal Detik Auto. Tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Kalau gitu sekian ya teman-teman, gue pamit, stay safe dan bye-bye.